Halo teman-teman semua, welcome back again to this channel ya. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bahas lagi ya, atau saya akan kabarin berita terupdate terkait cryptocurrency. Dan mungkin di sini ada beberapa meme coin yang akan saya bahas. Tapi sebelum kita masuk ke sana teman-teman, kita ngeliat kondisi market dulu ya. Seperti biasa, di sini kalau kita ngelihat kondisi market hari ini sepertinya tidak cukup bagus. Di sini tentu saja banyak faktor ya yang menyebabkan market ini bisa ngedam di hari Senin ini. Dan salah satunya adalah mungkin fenomena Black Sunday ya teman-teman. Tapi selain itu ada faktor-faktor lain juga ya teman-teman. Contohnya seperti mungkin terjadi bencana alam di US sana atau di Los Angeles, yaitu sedang terjadi kebakaran teman-teman. Dan tentu saja ya dengan kondisi ini pasti melumpuhkan beberapa titik ekonomi di sana. Dan itu juga mungkin salah satu penyebab ya banyak para investor yang menarik dananya dari kripto atau menjual Bitcoin mereka untuk mengcover ekonomi yang sedang tidak stabil di sana. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Dan kalau kita ngelihat untuk kondisi market cap-nya secara global mengalami penurunan di 1,79%, dan kalau kita ngelihat volumenya di sini cukup meningkat ya di 3,37%. Ini dari volume ini saya yakin banyaknya aksi jual yang sedang terjadi teman-teman. Dan kalau kita ngelihat Fear and Greed Index-nya betul saja di sini menurun skornya ya di 47 teman-teman. Sekarang sudah tidak di 50 lagi. Dan kalau kita ngelihat untuk harga Bitcoin sendiri ya, dia main di zona 93.000 sampai 94.000 dolar. Dan untuk penurunannya selama satu hari terakhir ini di 0,63%. Dan untuk tren satu minggunya di sini negatif 5% ya teman-teman. Dan ini tentunya berimbas kepada seluruh ekosistem cryptocurrency. Kalau kita ngelihat ya mulai dari Ethereum, XRP ataupun BNB sampai ke semua aset teman-teman, dan ke semua ekosistem ini mengalami koreksi yang cukup besar. Dan juga meme coin kalau kita ngelihat koreksinya juga cukup besar ya teman-teman. Dan di sini kalau kita ngelihat hampir semua ya aset mengalami koreksi yang cukup dalam selama satu hari terakhir ini. Kira-kira seperti itu ya teman-teman kondisi market untuk hari ini. Dan anyway teman-teman, kita lanjut ya. Seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa update yang saya pengen bahas di video kali ini. Ada apa aja update-nya? Yang pertama di sini saya mau update terkait Solaxi teman-teman. Saya sudah pernah bahas ini juga di video-video sebelumnya. Kalian boleh cek ya. Di sini untuk Solaxi sendiri sedang dalam masa pre-sale teman-teman, dan pre-sale-nya tinggal satu hari lagi untuk melaju ke putaran yang selanjutnya. Dan anyway teman-teman, sedikit aja ya, untuk Solaxi sendiri ini adalah koin meme ya yang berada di dalam jaringan layer 2-nya Solana teman-teman. Dan untuk harganya ini masih cukup murah banget teman-teman, di 0,001598 dolar per satu token Solaxi atau satu token Solx ini. Dan kalau kita ngelihat untuk fundraisingnya ini yang terkumpul sudah 9 juta dolar ya teman-teman. Udah banyak banget, dan saya yakin kalau pas di listing nanti atau saat peluncurannya nanti, token Solx atau token Solaxi ini akan di listing di cek-cek tier 1 juga teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Dan di sini mungkin saya mau remind sedikit untuk cara belinya. Di sini untuk cara belinya kalian tinggal klik link aja yang ada di kolom deskripsi ya. Setelah itu nanti kalian akan diarahkan ke halaman web seperti ini, dan kalian bisa ngelihat widget pembeliannya sudah ada di sini ya teman-teman. Kalian tinggal langsung memilih mau membeli dengan kartu bank ataupun mau membeli dengan kripto. Misalnya di sini kalian beli dengan kripto, kalian tinggal klik aja di sini buy with crypto. Setelah itu kalian tinggal langsung connect wallet aja ya teman-teman. Kalian bisa connect ke Base Wallet atau Wallet Connect, kemudian ke MetaMask dan juga ke Coinbase Wallet. Di sini mungkin saya pakai MetaMask ya teman-teman. Kita langsung connect aja seperti ini. Nah setelah connect nanti ya seperti ini teman-teman. Habis itu kita langsung pilih aja pairingnya, mau membeli menggunakan Ethereum ataupun BAC ya untuk jaringannya di sini. Dan kalian bisa membeli menggunakan USDT juga ya dari Ethereum ataupun dari BAC. Dan misalnya contohnya di sini teman-teman, kalian membeli menggunakan Ethereum ya, kalian tinggal ketik aja jumlahnya. Misalnya kalian pengen membeli seharga 1 Ethereum teman-teman, kalian akan mendapatkan hampir 2 juta token Solx ya atau token Solaxi ini teman-teman, karena harganya masih murah banget di 0,001598 dolar. Dan setelah mengisi seperti ini, kalian tinggal langsung beli aja, ataupun kalian bisa langsung beli dan staking untuk 350% rewardnya teman-teman. Jadi ini untuk APY-nya tinggi banget ya, 350%. Dan setelah itu kalian tinggal konfirmasi aja, kalian nanti akan mendapatkan hash transaction-nya. Dan untuk pengklaimannya sendiri nanti kalian bisa ngeklaim pada saat event pre-sale ini selesai. Kira-kira seperti itu ya teman-teman, cukup mudah banget cara membelinya. Dan kemudian ya teman-teman, ketika kalian membeli, kalian jangan lupa untuk menyiapkan gas fee. Misalnya kalian membeli menggunakan Ethereum, kalian harus menyiapkan 0,005 Ethereum, ataupun kalian membeli menggunakan jaringan BSC, kalian harus menyiapkan 0,005 BNB.
Kira-kira seperti itu ya. Dan untuk stakingnya juga kalian bisa ngeliat dashboardnya sudah ada di websitenya ini. Kalian bisa langsung monitoring di sini dan kalian bisa langsung claim rewardnya di sini. Dan kemudian untuk tokenomicsnya teman-teman, di sini untuk total supply-nya juga tidak terlalu banyak, cuma 138 miliar aja teman-teman. Jadi ini untuk meme coin tidak terlalu banyak. Dan nanti saya yakin harganya juga akan berpotensi bisa sampai 10 hingga 50 kali. Dan juga untuk terkait projectnya lebih dalam lagi, kalian bisa langsung aja membaca white papernya. Dan buat kalian semua jangan takut masalah keamanannya karena sudah diaudit oleh CoinSalt di sini. Kira-kira seperti itu ya teman-teman terkait Solaxi. Tapi sekali lagi buat kalian semua yang pengen ikutan di presale-nya silahkan, yang enggak juga nggak apa-apa teman-teman. Tidak ada paksaan untuk berinvestasi. Kira-kira seperti itu ya teman-teman terkait Solaxi. Dan selanjutnya teman-teman, di sini saya pengen ngebahas terkait Bitcoin ya. Ada apa sih di balik penurunan Bitcoin saat ini? Di sini ada berita ya teman-teman, prediksi harga Bitcoin, para whale memanfaatkan koreksi pasar saat ini. Dan mampukah harga Bitcoin ini meroket ke depannya? Kalau kita lihat di inti beritanya ya teman-teman, ini menurut data dari CryptoQuant, aktivitas pembeli dalam jumlah besar telah kembali terjadi di blockchain setelah aksi jual terbesar pada tahun 2024. Pada sebelumnya ya, seperti dilaporkan oleh CoinGate, harga Bitcoin sempat jatuh mendadak akibat data makroekonomi, termasuk laporan pekerjaan Amerika Serikat dan indeks harga atau ISM Service PMI yang menunjukkan bahwa Federal Reserve Amerika Serikat mungkin tidak akan menurunkan suku bunga. Hal ini membuat para trader tetap berhati-hati. Dan untuk hari ini aja ya, harga Bitcoin bergerak dari level tertinggi di 1,5 miliar teman-teman hingga menyentuh level terendahnya di 1,490 miliar. Seorang analis dari CryptoQuant juga ya, Kau Oliveira, ini menyebut bahwa para market whale ini sabar menunggu untuk mengakumulasi Bitcoin tepat di bawah level $95.000 atau sekitar 1,53 miliar. Nah, jadi ini teman-teman data dari CryptoQuant seperti ini ya. Jadi di sini para whale sedang menunggu ya teman-teman, sedang bersabar, dan sepertinya sekarang ini saat yang tepat ya sepertinya untuk para whale untuk keruk teman-teman, karena harganya sudah di $94.000. Dan ini tentu saja ya teman-teman, kalau memang prediksi ini benar, kalau misalnya memang para paus ini sedang menunggu kesempatan, ini berarti tandanya dalam waktu dekat ini ya teman-teman, Bitcoin ini bisa langsung meroket lagi atau bisa naik sampai retest lagi ke 100 ribunya. Kira-kira seperti itu ya. Dan kalau kita ngeliat lebih lanjut lagi ya, menurut analisa dari CryptoQuant sendiri ya, di sini ini untuk para whale Bitcoin telah membeli lebih dari 30.000 unit Bitcoin dalam 1 bulan terakhir ini. Dan ia mengkonfirmasi bahwa tekanan beli untuk pemulihan harga Bitcoin sebagian besar didorong oleh investor institusional. Dan analis tersebut juga menyoroti bahwa permintaan retail untuk Bitcoin saat ini berada pada level tertinggi dalam 5 tahun terakhir ini. Dan sementara itu ya, minat dari para whale Bitcoin dan investor institusional tetap tinggi secara keseluruhan. Dan di sini ya, untuk para pembeli institusionalnya itu termasuk perusahaan seperti MicroStrategy dan Riot Platforms. Dan dalam laporan terbarunya teman-teman, MicroStrategy di sini mengungkapkan pembelian Bitcoin senilai $22 miliar sepanjang tahun 2024. Dan setelah akuisisi tersebut, perusahaan mencatat hasil keuntungan Bitcoin sebesar 74,3%. Nah itu ya teman-teman, jadi di samping keuntungan-keuntungan itu, di sini para whale Bitcoin juga sedang bersabar menunggu akumulasi teman-teman. Karena untuk sekarang harga Bitcoin masih berada di titik level terendah ya, jadi mereka menunggu untuk Bitcoin naik lagi teman-teman. Dan saya yakin dalam waktu dekat ini Bitcoin sudah bisa menunjukkan taringnya lagi. Karena seperti itulah ya teman-teman, pasar kripto selalu fluktuatif. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman berita terkait Bitcoin. Dan selanjutnya ya teman-teman, di sini ada update berita terkait Shiba Inu. Di sini developer utama dari Shiba Inu atau Satoshi Kusama membanggakan kesuksesan Shibarium. Dan untuk saat ini ya teman-teman, dari update-nya setelah pembaruan jaringan atau pemutakhiran jaringan kemarin, ini sudah hampir 800 juta transaksi, dan ini 8 kali lipat ya teman-teman transaksinya dari Cardano. Dan kalau kita ngeliat dari inti beritanya di sini, pengembang utama Shiba Inu Satoshi Kusama memuji keberhasilan Shibarium. Jaringan blockchain layer 2 ini mendukung ekosistem Shiba Inu. Dan pada hari Sabtu kemarin, pakar tersebut mengungkapkan bahwa Shibarium telah memproses hampir 800 juta transaksi, suatu angka yang ia banggakan, 8 kali lipat dari Cardano milik Charles Hoskinson. Dan kemudian ya, komentar tersebut muncul sebagai tanggapan terhadap anggota komunitas Shiba Inu yaitu Murat Aydin yang menyampaikan kekhawatiran tentang kejelasan roadmap dari Shibarium. Kritik Aydin berkisar pada kurangnya komunikasi tentang fase pengujian jaringan yang sedang berlangsung dan ketidakpuasan seputar utilitas token bond atau untuk token gas fee Shibarium sendiri. Dan di sini dalam balasannya ya, Kusama membantah tanggapan bahwa Shibarium masih dalam tahap pengujian dengan menyatakan, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Shibarium sedang diuji? Bro, ada 700 juta transaksi. Nah, jadi terkait dari pernyataan Satoshi Kusama ya, terkait Shibarium yang sudah memproses hampir 800 juta transaksi ini ya, tentu saja di balik ini dia juga menjawab ya teman-teman, menjawab kritikan dari Murat Aydin tersebut. Dan kalau kita ngelihat dari pencapaian yang seperti ini tentu saja menjadi tonggak sejarah baru ya untuk Shibarium. Dan ini tentunya
tentunya ya akan meningkatkan lagi antusias ataupun hype ataupun minat dari komunitasnya sendiri. Ya mudah-mudahan aja ya teman-teman dalam waktu dekat ini Shiba Inu bisa menunjukkan taringnya lagi. Karena kalau kita ngeliat Shiba Inu sekarang sedang dalam masa koreksi ya teman-teman, di 3,26% selama 1 hari terakhir ini. Dan untuk tren 1 minggunya minusnya cukup dalam teman-teman di 12,39%. Ya semoga aja ya teman-teman dari berita ini ataupun dari new milestone ini bisa men-trigger lagi kepercayaan komunitas Shiba Inu sehingga untuk adopsinya bisa meningkat lagi dan menaikkan harga dari Shiba Inu itu sendiri. Kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk update hari ini, dan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video ini, dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Dan anyway teman-teman, saya mau disclaimer dulu ya, seperti saya bilang tadi di video kali ini tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi. Segala sesuatu yang saya sampaikan di sini sifatnya hanya edukasi dan juga informasi untuk kalian semua. Jadi buat kalian semua yang mau berinvestasi ataupun mau membeli aset silahkan, yang enggak pun tidak apa-apa, tidak ada paksaan di sini. Mungkin kira-kira seperti itu ya teman-teman, dan akhir kata sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.